apa kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Mengejutkan sekaligus mendobrak batas normal. Bisa jadi inilah yang tepat menggambarkan kisah fenomenal bocah asal Indonesia bernama Diki Suryaatmaja. Ya, baru-baru ini nama Diki mengguncang dunia internasional karena di usia yang baru menginjak 12 tahun, yang normalnya masih menjadi usia anak-anak duduk di bangku SD, tapi Diki justru jauh melesat menjadi mahasiswa di Universitas Waterloo, Ontario, Kanada. Tak ayal, prestasi bocah pemilik nama asli cendekiawan Suryaatmaja ini menggegerkan negeri Kanada hingga Indonesia. Sampai-sampai Diki tidak hanya menjadi perbincangan panas dunia maya, tapi juga mencuri perhatian baik media lokal Kanada hingga kancah internasional. Kejeniusan Diki pun kian mencengangkan dunia karena mampu menjadi mahasiswa istimewa dan mengambil jurusan fisika di Universitas Waterloo tanpa sempat lulus dan mengantongi ijazah SMA. Sungguh sebuah prestasi yang mampu mendulang, kata wow. The University of Waterloo says it's accepted its youngest student ever. A 12-year-old boy from Indonesia will begin working on a physics degree this semester. Greg Ross caught up with him on campus today during orientation. Must be in a comedy. Diki Suryaatmaja says he loves North American comedy movies, so much so. Tapi kelas 11 belum sampai naik ke kelas 12 pun ternyata dia sudah dites di Universitas Waterloo ya, Kanada, diterima. Jadi kita belum memberikan ijazah lulus SMA. Ya, karena memang dia kelas 11 ternyata di sana tanpa ijazah, dilihat rapot di hasil tes, dia bisa diterima dari hasil tesnya. Langsung masuk perguruan, saya nggak tahu gini. Sehingga tadi dia terakhir ngirim foto dengan presiden dan wakil presiden Waterloo University di Kanada. Ya, kemudian dia mau diekspos di koran lokal setempat mungkin. Saya menyelesaikan SD dalam jangka waktu 3 tahun. Dan saya menyelesaikan SMP dalam jangka waktu 1 tahun. Dan saya menyelesaikan SMA dalam jangka waktu 2 tahun. Sekarang saya akan belajar di Universitas Waterloo, Ontario, Kanada. Saya akan belajar mata pelajaran fisika dan saya akan mengambil 8 subjek. Buat aku itu sangat amazing ya, mengagumkan kalau bahasanya. Apalagi ya, zaman sekarang kan, technology banyak sekali. Kids sekarang at that age, umur segitu 12 kan sibuk main gitu, main ngana, nggak terlalu fokus sekolah. 12 udah kuliah itu sangat luar biasa gitu. Prestasi luar biasa Diki yang mampu melompat kelas menjalani sekolah SD hanya dalam waktu 3 tahun dan tingkat SMP dalam jangka 1 tahun serta SMA hanya 2 tahun. Sontak mengulik penasaran publik tentang bagaimana bocah yang konon dianggap ajaib oleh guru-gurunya itu bisa menjadi anak super yang jenius. Mungkinkah keseharian Diki identik dengan keseriusan belajar dan belajar lagi layaknya kutu buku? Jawabnya justru mengejutkan. Diki yang menyukai film komedi ini justru menjalani keseharian hidupnya layaknya anak-anak lain yang senang bermain dan ceria. Tapi yang paling mencolok adalah kedisiplinan Diki membagi waktu antara bermain dan belajar dengan sungguh-sungguh tanpa tekanan. In this country, we don't choose to play sports. We are just born in this country. In our country, we just born. We don't choose to be born here. Okay. Our parents maybe our parents choose to be born, but everywhere in this world, we don't choose to be born in this world. We don't choose to be born in this earth. And earth is not a country, and countries have taxes. Ini apa? Ajaib. Diki sih orangnya ceria ya. Terus dia sangat mudah bergaul dengan yang lain meskipun usianya terbilang muda, tetapi pada saat kita berkomunikasi dia sudah luar biasa gitu, bahkan mungkin dari segi bahasa pun dia memang punya kemampuan yang lebih tinggi. Diki kan dia punya semboyan bahwa belajar itu harus, ya jadi belajar itu harus terus-menerus dilakukan gitu. Ya, sementara anak lain masih bermain bercanda, dia waktunya belajar. Itu kedisiplinan itu yang membuat dia
bisa lebih ya, di atas rata-rata dibanding teman, bahkan di atas usianya dia pun ya. Kalau SMA kan dia baru umur 12 sudah di SMA dan dia bisa menguasai materi, bahkan dia bisa menularkan ilmu itu ke teman-teman sekelasnya gitu. Ya, kita undang dengan teman-teman setingkat, kelas 10 kita undang dia penerangan tentang fisika, cara belajar fisika yang gampang gini, yang menyenangkan begini. Ya, disiplin belajar adalah kunci kesuksesan setiap siswa sekolah untuk berprestasi. Serupa tapi tak sama dengan nasib Diki Suryaatmaja, kerja keras untuk belajar juga turut mewarnai hari-hari para pemeran sinetron Cinta yang Tertukar. Di tengah kesibukan syuting yang padat, Audrey Pratama, Aras Buana, dan sederet pemain cilik lain dalam sinetron Cinta yang Tertukar saling bahu-membahu menciptakan suasana belajar yang nyaman agar tak ketinggalan mata pelajaran sekolah seperti berikut ini. Awas sayang, ayo, aduh, awas ya. Belajar, bukannya nyanyi. Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi belajar IPA. Kelas berapa? 4. Nabil belajar apa Nabil? Belajar English Cover. Oh, bahasa Inggris. Iya. Kelas berapa sih Bil? 2. Kelas 2. Tadi waktu Nabil belajar, belajar English, dia nanya Ras, Kak, bener nggak Kak ini? Gitu, habis itu harus koreksiin, habis itu ya gitulah, saling membantu lah kita. Ya, tadi juga Nabil minta, gimana Kak cara pengurangan penambahan, aku ajarin satu-satu biar ngerti. Ya nggak ngerti nggak? Tos dong, tuh. Terutama aku bawa buku IPA, karena cita-citaku insya Allah menjadi dokter. Meskipun kita setiap take, tapi kita masih bisa belajar, masih bisa buka buku. Amazed juga sama anak-anak kecil di sini. Kenapa? Kita selesai kadang-kadang jam 3, jam 2. Dan ternyata pagi-pagi mereka masih sekolah. Tapi mereka bawa buku mereka di sini, mereka belajar. Dan they can balance education dan kerja. Itu luar biasa. Uniknya, tidak hanya serius berkutat dengan pelajaran serius dan syuting. Seringkali para bintang cilik sinetron Cinta yang Tertukar juga mengekspresikan bakat mereka di bidang seni dengan cara-cara unik. Salah satunya memilih gerakan dance bersama Leo Konsul yang sontak terkejut bahagia. Karena berangkat dari keluarga miskin yang berusaha keras meraih pendidikan tinggi, artis asal negara Filipina ini tahu betul pahit dan sulitnya membagi waktu antara kerja dan sekolah. Tapi ibarat pepatah berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian, kemudian kerja keras penuh jatuh bangun ini akan berbuah manis di masa depan. Itu dia, ini bagus banget dance-nya ya. Aku ajarin kemarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! I was best in public speaking, best in language. That's why pas ako di Indonesia, enggak langsung sebagai artis, tapi saya guru di sini, di International School. I was a teacher of English and Mathematics di International School di sini. Itu awal-awalnya. So yeah, cukup okay kok prestasinya. My parents are proud karena walaupun kita keluarga miskin, tapi saya push myself biar menjadi orang sukses through education, pendidikan. Karena menurut saya itu, pendidikan itu apalagi untuk orang susah, this is your only way out to improve yourself dan menjadi seorang sukses in the future. Belajar itu harus dipentingkan. Karena kalau kita belajar, insya Allah kita bakal sukses. Jelang Hari Raya Idul Adha besok, Angga Aldi yang tengah sibuk syuting Mermaid in Love menyempatkan diri membeli hewan kurban. Tahun ini Angga berkurban di 2 tempat, yaitu Jakarta dan Lombok, kampung halamannya. Angga sangat bahagia karena ini pertama kalinya ia membeli hewan kurban dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Sementara itu, Nikita Willy yang akan merayakan Hari Raya Idul Adha bersama keluarga besarnya di Bogor, mengaku sering menjadi panitia kurban bersama adiknya, membagi-bagikan kupon daging kurban. Lantas mengapa Nikita tidak mau menjelaskan berapa hewan kurban yang ia beli kali ini? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.